Hal yang amat sangat saya inginkan sekarang adalah memberi peringatan, perintah, bahkan sanksi kepada para polisi yang melampaui batas ketika bertugas. Saya tahu persis bahwa setiap polisi adalah warga negara yang punya kepentingan, punya aspirasi, punya kebutuhan. Mereka punya keluarga. Dan saya sangat yakin mereka tidak ingin anak-anak mereka kelak diperlakukan yang sama seperti mahasiswa yang demonstrasi hari ini. Dipukuli dengan cara tidak manusiawi. Diperlakukan dengan kekerasan yang semena-mena. Yang membuat mereka menjadi korban ketika mereka menyuarakan kebenaran yang mereka yakini. Saya yakin para polisi tidak ingin keluarganya menjadi korban dari kekuasaan yang tidak amanah. Saya yakin para polisi ingin keluarganya juga menjemput masa depan yang baik untuk mereka, orang-orang yang mereka cintai dan lingkungan yang terdekat. Mari kita jemput itu bersama-sama. Tindakan kekerasan terhadap rakyat, tindakan kekerasan terhadap demonstran adalah tindakan melampaui batas dan semena-mena, apapun alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Saya ingin bicara tentang berita baik dan berita buruk. Berita baiknya adalah gelombang demonstrasi, protes dari mahasiswa dan rakyat berkembang di mana-mana. Bagi saya, ini berita baik. Artinya, orang tidak lagi diam ketika mereka merasa harus mengatakan sesuatu. Orang tidak lagi diam ketika mereka merasa harus melawan. Dalam demokrasi, selalu itu adalah kabar baik. Apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah tindakan kekerasan terjadi di berbagai tempat dilakukan oleh aparatur. Aparatur yang semestinya menjaga kegiatan demonstrasi sebagai ungkapan konstitusional warga negara yang memang berlaku atas hak-hak kewarganegaraan, justru menjadi penghalang dijalankannya hak itu dengan menggunakan kekerasan. Sebagai warga negara, saya ingin menghimbau agar sesegera mungkin kekerasan itu dihentikan. Saya ingin mengingatkan sebagai warga negara bahwa polisi punya fungsi, punya kewajiban yang sudah ditegaskan dalam aturan perundang-undangan kita. Bahwa polisi adalah pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Bahwa polisi adalah penegak hukum. Bahwa polisi harus melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Itulah tugas dan kewajiban polisi. Aturan sudah dengan tegas menyatakan itu. Saatnya sekarang, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, sesegera mungkin menertibkan aparaturnya untuk taat dan berdisiplin menjalankan fungsi dan kewajiban itu. Saudara, izinkan saya menggambarkan keadaan sekarang dari sisi kegundahan sekaligus kegembiraan saya sebagai warga negara. Saya gembira karena belakangan ini gerakan demonstrasi berkembang di mana-mana untuk menyatakan pendapat. Ini adalah perayaan kemerdekaan dan kebebasan berpendapat yang selayaknya harus kita terus syukuri dalam demokrasi. Saya percaya bahwa Indonesia akan semakin sehat demokrasinya, semakin punya masa depan yang gemilang, semakin punya kesempatan untuk menjadi negara besar ketika kedaulatan rakyat terjaga. Dan kedaulatan rakyat adalah bagian yang sangat penting yang tidak boleh dikompromikan dalam menegakkan demokrasi. Saya ingat sejak awal reformasi, semua pihak bergerak menuju titik yang sama. Kita ingin membangun zaman baru. Kita ingin membangun zaman kesempatan. Ketika setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka menjadi lebih baik. Punya besok lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari kemarin. Semua bergerak ke titik itu tanpa kecuali. Dan saya menjadi saksi hidup sebagai orang yang sedikit banyak terlibat dalam berbagai pergerakan pada masa awal reformasi, bahwa kepolisian termasuk salah satu di antaranya. Bukan saja pemisahan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia atau ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
tetapi juga ada kehendak, ada niat, ada rencana untuk membuat kepolisian yang semakin profesional. Kepolisian yang mengabdi pada ketiga fungsi tadi, yaitu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Kehendak itu sangat terasa pada waktu itu. Berbagai seminar, pembicaraan, rumusan-rumusan dokumen resmi dibuat untuk itu. Lalu kemudian semakin lama kepolisian mendapatkan porsi yang semakin besar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan hutang luar negeri, kepolisian juga mendapatkan porsi yang sangat besar untuk mendapatkan bantuan internasional untuk berkembang menjadi lembaga yang semakin kredibel. Sebagai warga negara, saya tentu bersyukur karena dengan cara itulah kemudian berbagai lembaga yang selama ini tunduk pada sistem yang non-demokratis bisa menjadi lembaga baru yang tunduk pada demokrasi dan mau tidak mau layak dari sisi personil, layak dari sisi anggaran, layak dari sisi rencana langkah kerja dan kebijakannya. Sebagai warga negara, sewajarnya saya punya harapan itu pada kepolisian. Tetapi Pak Listio Sigit Prabowo, saya ingin mengatakan dengan jujur apa yang saya rasakan dari hati saya. Sejak beberapa tahun yang terakhir, saya gundah. Kegembiraan tentang berbagai upaya kita untuk menuju titik yang sama, demokrasi yang menyejahterakan rakyat, yang memberi keadilan dan persamaan kepada rakyat, dibajak di mana-mana oleh mereka yang menggunakan kekuasaan, anggaran yang dimiliki dan sebetulnya berasal dari rakyat. Dan semua instrumen yang semestinya diabdikan pada rakyat justru untuk melawan rakyat, untuk melawan hak-hak rakyat untuk diperlakukan sama di depan hukum, untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Pak Sigit, saya ingin mengatakan bahwa dalam beberapa tahun yang terakhir, sebagai warga negara saya kecewa dengan cara polisi memihak. Polisi yang partisan. Orang mungkin bisa mendebat saya dengan meminta saya mengangkat bukti-bukti. Ada banyak sekali pemberitaan, ada banyak sekali data, informasi yang tersebar sejak sebelum penyelenggaraan pemilu 2024, di mana polisi berlaku tidak profesional. Sebagai warga negara, saya mencintai tentu saja lembaga kepolisian. Saya merasa dibantu banyak oleh polisi. Sebagai warga negara, saya sering menuntut untuk dilayani dengan layak oleh polisi, karena itu hak saya. Sebagai warga negara, saya bangga ketika mendapati polisi-polisi yang bekerja tanpa lelah di bawah hujan, di bawah terik matahari, dan mereka mengabdikan waktunya, dirinya, energinya untuk banyak orang, bekerja untuk masyarakat. Saya bangga, saya berterima kasih. Tetapi sebagai warga negara, saya ingin mengatakan bahwa sudahlah, berhenti untuk terus menjadi partisan, berhenti untuk berpikir sempit. Saatnya sekarang Pak Sigit mewariskan kepolisian yang benar-benar mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, melayani masyarakat, yang benar-benar menegakkan hukum, yang benar-benar menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Saya tahu bahwa setiap pejabat tinggi tentu saja ingin meninggalkan jabatannya dengan baik. Husnul khotimah kalau dalam bahasa agama. Dan dalam konteks itu, hal yang amat sangat saya inginkan sekarang adalah memberi peringatan, perintah, bahkan sanksi kepada para polisi yang melampaui batas ketika bertugas. Benar bahwa demonstran kadang-kadang menjadi pihak yang memprovokasi, tapi polisi harus terlatih untuk tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk melakukan kekerasan yang berlebihan, yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya tahu persis bahwa setiap polisi adalah warga negara yang punya kepentingan, punya aspirasi, punya kebutuhan. Mereka punya keluarga, dan saya sangat yakin mereka tidak ingin anak-anak mereka kelak diperlakukan yang sama seperti mahasiswa yang demonstrasi hari ini. Dipukuli dengan cara tidak manusiawi, diperlakukan dengan kekerasan yang semena-mena, yang membuat mereka menjadi korban ketika mereka menyuarakan kebenaran yang mereka yakini. Saya yakin para polisi tidak ingin keluarganya menjadi korban dari kekuasaan yang tidak amanah. Saya yakin para polisi ingin keluarganya juga menjemput masa depan yang baik untuk mereka, orang-orang yang mereka cintai dan lingkungan yang terdekat. Mari kita jemput itu bersama-sama. Mari kita rebut Indonesia yang gemilang itu masa depannya bersama-sama. Mari kita bahu-membahu membangun Indonesia bersama-sama. Menurut saya, saatnya sekarang hentikan penghadap-hadapan yang berlebihan di antara polisi dan warga. Polisi sudah saatnya tidak lagi ada di dekat warga.
Polisi saatnya ada di tengah warga. Berada di dekat warga, hanya dekat. Dan itu bisa dicitrakan dengan berbagai iklan atau berbagai pencitraan yang lain. Tapi polisi yang ada di tengah masyarakat, artinya polisi benar-benar bersama masyarakat melakukan banyak hal yang baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ketika demonstran, rakyat menuntut hak mereka, sejauh mereka tidak melanggar hukum, polisi selayaknya tidak menggunakan kekerasan, apalagi berlebihan. Saya tidak ingin menjadi orang yang tidak adil, menuduh dan menyalahkan polisi secara sepihak. Tetapi sebagai warga negara, sebagaimana banyak warga negara yang lain, saya berhak untuk mengatakan bahwa semua anggaran yang digunakan oleh kepolisian dari negara, yang sebagian besar berasal dari rakyat, selayaknya digunakan secara bertanggung jawab. Dan salah satu bentuknya adalah dengan tidak menjadikan kekuasaan kewenangan yang dimiliki untuk berbuat semena-mena. Tindakan kekerasan terhadap rakyat, tindakan kekerasan terhadap demonstran adalah tindakan melampaui batas dan semena-mena, apapun alasannya. Pasti ada jalan lain yang lebih layak bagi kemanusiaan untuk membuat ketertiban tetap terjaga ketika gelombang demonstrasi berkembang di mana-mana. Tentu ada cara yang lebih layak, cara yang lebih manusiawi untuk membuat keamanan masyarakat tetap terjaga ketika sejumlah orang mengekspresikan tuntutannya atas nama kemerdekaan dan kebebasan berpendapat. Tentu saja saya juga harus mengatakan sesuatu untuk mahasiswa, para demonstran, siapapun yang berdemonstrasi ke jalanan. Kekerasan bukan jalan. Kekerasan hanya akan mencederai upaya kita untuk mengekspresikan tuntutan yang sehat, kebenaran yang kita yakini. Saya teringat almarhum W.S. Rendra yang sangat sering mengutip apa yang ia sebut sebagai prinsip penting dalam Jainisme. Jainisme adalah satu aliran yang ada di India, satu kepercayaan yang ada di India, yang salah satu tokohnya yang sering disebut Rendra, Mahavira, hidup pada 500-an tahun sebelum Masehi. Dan salah satu prinsip Jainisme yang sering dikutip itu adalah ahimsa, anekanta, aparigraha. Ahimsa adalah prinsip anti kekerasan. Artinya, sepanjang kita punya cara yang beradab, yang sehat, yang dewasa, dengan menghindari sepenuhnya kekerasan, maka tentu kita wajib menghindari kekerasan. Kekerasan bukan pilihan sebagai jalan. Kekerasan adalah sesuatu yang harus kita hindari. Anekanta adalah prinsip yang menegaskan bahwa kita harus menghormati keanekaragaman dan kita melawan penyeragaman. Kita punya keyakinan kita benar. Kita punya keyakinan bahwa yang kita tuntut adalah tuntutan yang sehat untuk menyehatkan demokrasi. Tuntutan yang mulia. Tetapi sisakan ruang yang amat sangat besar untuk menganggap bahwa orang lain boleh jadi berbeda pendapat. Orang lain boleh jadi punya tuntutan yang berbeda. Dan jangan merasa bahwa tuntutan kita yang benar dan yang lain pasti salah. Sisakan prinsip itu bekerja pada kita, bahwa setiap orang punya kebenaran yang mereka yakini. Anekanta, menghargai keragaman. Aparigraha, ini penting. Aparigraha adalah kembali pada kemurnian kalbu untuk merumuskan kebenaran yang kita yakini. Menghindari bekerja, menyatakan sesuatu pada tingkat atribut yang artifisial, yang kosmetik, tetapi kembali kepada kemurnian kalbu. Kembali kepada kemurnian kalbu, itu artinya bertanya kepada kalbu kita, kepada hati kita, apa yang semestinya kita sikapi. Di mana yang benar, di mana yang salah, apa yang benar, apa yang salah, dan kita dengan sepenuh hati berpihak pada kebenaran. Kalbu yang kita tanya. Dalam agama memang ada prinsip bahwa dalam tubuh kita ada satu bagian yang jika ia baik, seluruhnya baik. Jika ia buruk, seluruhnya buruk. Itulah hati atau kalbu kita. Prinsip aparigraha menekankan bahwa kita bekerja dengan hati. Saya tahu para demonstran, mahasiswa, dan rakyat yang turun bekerja dari hati. Tapi terus jaga itu, pelihara itu. Jangan sampai kemudian banyak orang yang menunggangi dengan kepentingan-kepentingannya, akhirnya merusak hati kita. Dan kita tidak lagi pernah bertanya pada hati kita. Jadi, jangan gunakan kekerasan. Mari kita hormati keragaman, perbedaan pendapat,
di antara kita dengan yang lain, dan kita jaga kalbu kita. Nasihat ini bukan untuk orang lain terutama, tetapi untuk saya. Karena sebagai warga negara tentu saja saya penuh dengan kekurangan dan siap untuk memperbaiki diri. Semoga kita pun siap untuk melakukan hal yang sama. Saya berharap itulah yang terjadi. Pak Sigit, menurut hemat saya ini saatnya untuk menegaskan bahwa kepolisian kembali kepada khitahnya, kembali ke jati diri aslinya. Menjadi polisi profesional yang bersama-sama dengan yang lain membangun Indonesia yang punya masa depan dengan demokrasi yang sehat. Mohon jangan salah paham. Ketika saya menyatakan ini, saya sesungguhnya ingin membantu polisi sebagaimana polisi banyak membantu saya. Dan dengan cara ini, insya Allah di masa yang akan datang, polisi akan membaik dari waktu ke waktu. Tidak ada yang lebih membanggakan bagi Pak Sigit atau para pimpinan kepolisian tentu saja, selain rakyat mencintai polisi. Rakyat berterima kasih dan bersyukur atas tugas polisi. Selamat bekerja, selamat berjuang, selamat memperbaiki kepolisian, dan kami warga negara Indonesia akan terus menemani dengan cara kami, termasuk menyatakan tidak setuju ketika ada yang harus kami lawan dan tidak setujui seperti saat ini. Saya Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.